Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kuali obat besar yang seluruhnya berwarna hijau keemasan dan ditutupi dengan berbagai pemandangan gunung dan sungai, mendarat dengan keras di atas panggung batu. Setelah perbaikan Woao, kuali Lutian bahkan lebih mendominasi dari sebelumnya. Shoyan membuka mulutnya saat ia mengalirkan origin ki di tubuhnya. Api ungu yang berkobar menyembur keluar dari mulutnya. Api itu mengalir ke dalam kuali obat melalui lubang masuk api. Seketika, api itu meledak, berubah menjadi sekumpulan besar api yang berkobar yang terus bergolak di dalam kuali obat. Saat origin ki di dalam tubuh Shoyan sedang bermanuver, sebuah fenomena yang tidak biasa tiba-tiba terjadi di platform batu tempat dia berada. Simbol-simbol yang awalnya tenang di tanah, tiba-tiba berkedip dan menyebar. Simbol-simbol itu menyebar ke 4 sisi panggung batu, dan berhenti di sepanjang tepi 4 pilar batu. Selanjutnya, cahaya melingkar terus naik hingga ke 4 pilar batu itu menyala sepenuhnya. Akhirnya, cahaya itu membentuk penghalang formasi keemasan di langit di atas panggung batu. Emosi tegang di hati Shoyan akhirnya mulai mereda saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Dia juga terkejut dengan taktik seorang ahli formasi. Tidak disangka ada metode seperti itu yang tersembunyi di dalam simbol-simbol yang tampaknya biasa ini. Shoyan menarik pikirannya. Pandangannya sekali lagi tertuju pada kuali obat di depannya. Saat api membumbung di dalamnya, Shoyan melambaikan lengan bajunya. Cahaya dengan cepat berkedip pada cincin penyimpanannya saat satu demi satu bahan obat segera terbang keluar. Pil Casting Rock adalah pil tingkat 6 yang memiliki efek menstabilkan esensi jiwa seseorang. Setelah digunakan, pil itu akan memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Itu adalah harta langka bagi para alkemis dan ahli formasi. Tentu saja, efek pil Casting Rock tidak dapat ditumpuk. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat menggunakannya sekali seumur hidup. Jika seseorang menggunakannya lebih dari sekali, pil itu tidak akan berguna lagi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya cukup banyak. Ada sekitar 500 jenis, dan sebagian besarnya adalah bahan-bahan berharga yang dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Itu adalah keberadaan yang tak ternilai di pasaran, dan beberapa di antaranya telah diperoleh oleh Shoyan melalui keberuntungan. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Jika dia gagal, pil Casting Rock akan gagal total. Efek khusus dari pil Casting Rock akan memungkinkan seseorang untuk menahan kekuatan api surgawi dan memurnikan tubuh Wozu. Itu adalah pilihan yang cukup bagus. Shoyan dengan hati-hati mengamati formula pil di tangannya beberapa kali. Setelah menghafal beberapa poin penting dalam benaknya, Shoyan akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Ketika suhu di dalam kuali obat mencapai puncak tertentu, Shoyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan membantingnya ke kuali obat. Begitu suara benturan yang jelas terdengar. Cukup banyak dari ratusan bahan obat yang tergantung di sekitarnya bergegas masuk ke dalam kuali obat. Segera setelah itu, api yang berkobar tak henti-hentinya menelan mereka. 4 jam kemudian, semua bahan obat di dalam kuali obat telah mengalami perubahan. Di bawah suhu api ungu yang sangat tinggi, semua bahan telah dimurnikan sepenuhnya menjadi bubuk dan cairan obat murni. Langkah pertama telah dilalui dengan selamat. Ini memang sesuai dengan harapan Shoyan. Namun, langkah kedua, fusi pil, sepertinya tidak akan berjalan mulus. Pada awal proses fusi, langkah pertama adalah melebur beberapa cairan dan bubuk obat dengan khasiat obat yang relatif ringan. Setelah khasiat obat berangsur-angsur stabil, salep kental yang telah dilebur akan dicampur secara perlahan. Meskipun prosesnya terdengar sederhana, melebur khasiat obat yang sangat besar dalam cairan obat bukanlah tugas yang mudah. Mengandalkan kesabaran yang kuat dan kekuatan spiritual yang luar biasa, proses fusi awal berlangsung selama hampir 2 jam. Bahkan origin ki dan kekuatan spiritual Shoyan telah dikonsumsi cukup banyak. Untungnya, semuanya masih dianggap stabil. Di dalam kuali obat, sebagian besar dari ratusan cairan dan bubuk obat dengan ukuran berbeda telah sepenuhnya terkondensasi, membentuk selusin bola obat kental seukuran telapak tangan. Khasiat obat di dalamnya pada dasarnya telah menyatu. Meskipun tidak sempurna, khasiatnya stabil pada tingkat yang sama. Selanjutnya, tibalah saatnya bagi selusin bola obat yang tersisa untuk menyatu. Jika berhasil, langkah terpenting dari pil Casting Rock akan dianggap telah berlalu. Namun, ketika 2 bola obat perlahan-lahan saling mendekati di bawah kendali Shoyan, gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba meluncak keluar dari 2 bola obat itu, menghantam dinding bagian dalam kuali obat dengan kejam. Seketika, gelombang suara yang keras menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh kuali obat bergetar.
Bahkan Shoyan yang sedang duduk di atas tikar mengalami perubahan ekspresi. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang sangat besar segera dituangkan ke dalam kuali obat di depannya. Dengan mengandalkan api surgawi, ia mampu secara bertahap menekan dua riak energi liar dan dahsyat itu. Apakah terjadi sesuatu? Di luar panggung formasi langit, Wojin mengerutkan kening saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Shoyan. Karena isolasi formasi, dia tidak bisa melihat isi di dalamnya. Tetapi gelombang energi tadi membuat hatinya menegang. Jangan khawatir, bagaimana bisa membuat pil semudah itu? Wajar saja kalau menemui masalah. Aku yakin si kecil akan menyelesaikannya. Lagi pula, kau dan aku adalah orang luar. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Lebih baik menunggu kabar baiknya dengan tenang. Saat Luojin merasa gugup, Luo tanpa sadar muncul di tengah kerumunan. Dia menepuk bahu Luojin dengan lembut, menekan emosinya yang gelisah. Baru kemudian Luojin menghela nafas pelan dan kembali tenang. Meskipun tempat ini tenang, kelompok murid klan Luo di belakang mereka saat ini sedang membuat keributan. Obrolan mereka yang tak ada habisnya bagaikan binatang buas yang melayang di atas kepala semua orang, menyebabkan emosi di hati Luojin dan yang lainnya bergejolak lagi. Melihat situasi ini, Luo tak berdaya melengkungkan bibirnya. Dia berbalik dan memaki mereka, membuat semua orang yang hadir segera pergi seperti air laut yang surut. Di sisi lain, alis Shoyan bertautan erat, sementara pikirannya kacau. Dia dengan cepat mengangkat tangannya. Ori Jinki berkumpul di telapak tangannya saat dia menghantamkan telapak tangannya ke dalam kuali obat. Bersama dengan tekanan kekuatan jiwanya, gelombang energi tak terlihat terbentuk di dalam kuali obat untuk sementara menekan energi yang ditekan dalam bola obat. Segera setelah itu, kedua bola obat dari sebelumnya perlahan saling mendekat dan mulai menyatu lagi. Ketika keduanya bersentuhan, dua energi yang terkandung di dalamnya segera mulai bergejolak dan bertabrakan. Permukaan kedua kelompok obat yang awalnya bulat itu bergejolak tanpa henti. Mereka seperti makhluk hidup. Gelombang demi gelombang riak energi berulang kali bertabrakan di titik di mana keduanya bersentuhan. Meskipun Shoyan menekan mereka, proses penggabungan ini masih tampak sangat melelahkan. Namun, Shoyan juga mengerti bahwa ini hanyalah permulaan. Sebuah gugusan obat perlu mengalami penggabungan berulang kali, hingga semua gugusan obat bergabung menjadi satu. Selain itu, energi di dalamnya akan dipertahankan dalam keadaan seimbang dan tidak boleh meletus lagi. Proses ini pasti akan lama dan sulit. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu sejak Shoyan memulai proses penggabungan pil. Selama 6 hari ini, gelombang riak energi yang kuat kadang-kadang dipancarkan dari panggung formasi langit. Adegan itu menyebabkan beberapa orang yang lewat di luar panggung batu menjadi sangat terkejut. Saat ini, di hadapan Shoyan hanya ada 2 bola obat yang tersisa dari sekitar selusin bola obat di dalam kuali. Kedua bola obat ini merupakan hasil penggabungan semua bola obat. Setelah disempurnakan oleh api surgawi, permukaan kedua bola obat itu menjadi lebih bulat dan lebih mengkilat. Meskipun pil-pil itu belum terbentuk, seseorang sudah dapat mencium sedikit aroma pil yang membuat seseorang merasa segar kembali. Mata Shoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapannya menatap tajam kedua gugusan obat di dalam kuali pembakaran. Setelah itu, ia dengan hati-hati dan waspada mengendalikan api di dalam kuali obat, mengendalikan 2 gugusan obat agar perlahan saling mendekati. Selama langkah ini dapat diselesaikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada langkah-langkah selanjutnya. Di bawah isolasi api surgawi, kedua gugusan obat perlahan-lahan saling mendekati dengan kecepatan yang sangat lambat. Jarak pendek beberapa inci itu berlangsung selama hampir setengah jam. Pada saat ini, dahi Shoyan sudah tertutupi oleh keringat yang pekat. Sepasang mata hitam gelapnya menatap tajam ke arah 2 bola obat di dalam kuali pembakaran. Baru ketika permukaan keduanya perlahan-lahan menyatu, Shoyan dengan santai menghembuskan nafas yang telah ditahannya di dadanya. Tepat saat Shoyan hendak menghela nafas lega di dalam hatinya, fluktuasi energi yang bahkan lebih dahsyat dari beberapa hari terakhir, tiba-tiba melonjak keluar dari tempat di mana keduanya bertabrakan. Itu dengan paksa memadamkan api ungu yang ganas di sekitar keduanya, dan kemudian dengan keras bertabrakan dengan dinding bagian dalam kuali. Kuali berat itu tiba-tiba bergetar. Bahkan seluruh plafon batu tempat Shoyan berada bergetar. Penghalang formasi di atas kepalanya berfluktuasi hebat. Ekspresi Shoyan juga berubah drastis. Dia buru-buru memobilisasi semua kekuatan spiritualnya yang tersisa dan menuangkan semuanya ke dalam kuali. Dengan lambaian lengan bajunya, api yang ganas menyelimuti seluruh kuali dari luar. Ketika Shoyan memfokuskan pandangannya dan menatap tajam ke ruang di antara 2 gumpulan obat itu, nyala api ungu muncul jauh di dalam matanya. Segala sesuatu di depan matanya juga menjadi lebih jelas. Pada saat tertentu, dia melihat pertempuran sengit antara 2 gumpalan obat itu saat energinya terkikis dan menyatu. Berdasarkan pengamatannya,
Energi di dalam dua gumpalan obat memang melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika kecepatan ini berlanjut, tidak akan butuh waktu lama sebelum semua energi di dalam dua gumpalan obat bergabung bersama. Secara logika, ini memang sesuatu yang membahagiakan. Namun, yang membuat Shoyan menjadi serius saat ini adalah, meskipun kekuatan spiritual di dalam gumpalan obat itu meningkat pesat, energi yang digunakan untuk menyeimbangkan stabilitas gumpalan obat itu dengan cepat mengalir pergi di bawah konsumsi yang intens ini. Jika ini terus berlanjut, hasil akhir dari penggabungan gumpalan obat itu adalah membentuk kekuatan spiritual yang menakutkan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Begitu energi ini meledak di dalam manor awan surgawi, hasilnya tidak akan terbayangkan. Kali ini, Shoyan dapat dikatakan telah menggabungkan bom yang mengerikan dengan penggabungan pil ini. Situasi di dalam kuali tidak lagi berada di bawah kendalinya. Gelombang riak jiwa yang kuat menyebar dari dalam kuali obat. Setiap kali kekuatan jiwa yang sangat besar di dalam kuali obat berfluktuasi, penghalang formasi kokoh yang menyelimuti platform batu juga akan bergetar hebat. Keributan seperti itu segera membuat banyak orang di dalam manor khawatir. Loa dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup saat merasakan gelombang jiwa yang kuat menyebar dari platform. Di samping mereka, 7 pahlawan klan Luo tiba satu demi satu. Bahkan Luo Cheng telah muncul. Hal ini segera menyebabkan keributan di antara kerumunan. Tatapan penasaran berkumpul di tengah platform formasi langit. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, mereka dapat merasakan teror di dalamnya. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua klan Luo di belakang Luo Cheng bertanya dengan suara rendah saat dia melangkah maju. Apa yang bisa kita lakukan? Memurnikan pil bukanlah pertarungan. Bagaimana kita bisa membantunya hanya karena kita ingin? Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membuat persiapan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Luo Cheng mengerutkan kening dan menegurnya. Baru kemudian tetua itu buru-buru mundur dengan hormat. Setelah itu, Luo Cheng memimpin para tetua klan Luo untuk mendirikan penghalang formasi besar di luar panggung formasi langit, yang meliputi seluruh panggung formasi langit. Pada saat ini, ruang di samping Luo Cheng menjadi sedikit terdistorsi. Sosok Woju segera muncul. Melihat Woju, Luo Cheng buru-buru membungkuk. Woju melambaikan tangannya dan terus melihat ke arah kedalaman panggung formasi langit. Dengan kultivasinya yang kuat, Woju dapat dengan jelas melihat situasi Shoyan saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan jiwa dalam kuali obat telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Berdasarkan situasi saat ini, tidak akan lama sebelum kekuatan jiwa dalam pil obat meledak. Penghalang formasi itu sendiri kemungkinan tidak dapat menahan dampak badai jiwa. Selain itu, Shoyan masih di dalam. Begitu pil obat meledak, dia akan menjadi orang pertama yang menanggung beban ledakan itu. Patriark Luo, mari kita bubarkan penghalang formasi itu. Mendengar ini, ekspresi Luo Cheng membeku. Dia ingin membantah, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang di wajah Woju, dia mengangguk ragu-ragu dan memerintahkan para tetua klan Luo untuk membubarkan penghalang formasi besar. Orang tua ini akan melakukannya. Tubuh Woju bergetar, dan dalam sekejap mata, dia muncul di tengah-tengah panggung formasi langit. Bahkan formasi yang dibentuk oleh 4 pilar batu tidak dapat menghentikannya. Energi kuat dari seorang yang mulia asal sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Badai spiritual yang dahsyat menyapu keluar dari kuali obat di depan Shoyan saat Woju muncul di panggung batu. Pada saat ini, Shoyan mungkin merasakan kedatangan Woju, tetapi dia tidak mampu untuk terganggu oleh situasi di dalam kuali obat di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan situasi di dalam kuali obat. Nah, kau hanya perlu mengikuti apa yang dikatakan orang tua ini. Aku khawatir kau akan menggunakan seluruh kekuatanmu dalam proses selanjutnya. Nada bicara Woju serius saat dia melirik pil obat besar yang sedang bergolak hebat di dalam kuali obat. Dia tidak peduli jika Shoyan mendengarkannya ketika dia melambaikan lengan bajunya. Seketika, api tak terlihat melonjak keluar seluruh kuali obat dalam sekejap mata. Nah, berhenti sekarang. Tarik semua api surgawi dan kekuatan spiritualmu. Woju menjerit pelan. Ekspresi di mata Shoyan langsung bergetar. Dia segera menarik kesadarannya dari kuali obat di depannya. Dia tidak berani ragu saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Menarik semua api surgawi dan kekuatan spiritual yang telah menyebar. Pada saat yang sama, aura yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuh Woju, menekan gelombang energi yang bertabrakan dengan liar di dinding bagian dalam kuali obat. Sementara pil obat bergetar dengan cepat, sebuah pikiran terlintas di benak Woju. Kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat segera berkumpul dengan gila-gilaan di dalam kuali Luotian. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kuali obat kecil transparan yang melilit pil obat. Api tak terlihat dengan cepat mengikuti dan mulai memurnikannya. Dengan kekuatan spiritual Woju yang menekannya, dan penyempurnaan liar dari Fallen Heart Flame, kekuatan spiritual yang liar dan ganas di dalam pil obat itu tercampur secara paksa.
Namun, metode ini pada akhirnya bergantung pada kekuatan eksternal untuk mencampurnya secara paksa. Itu tidak dapat benar-benar menggabungkan pil tersebut. Apa yang dibutuhkan untuk menggabungkan energi-energi itu dengan sempurna adalah penyempurnaan pribadi Shoyan. Shoyan, aku akan menggunakan tubuhku untuk menekan energi dalam pil obat ini dan menghentikannya mengamuk. Namun, ingatlah ini hanya sementara. Kau harus berhasil memurnikan pil obat ini sebelum kekuatan spiritualku benar-benar habis. Jika tidak, konsekuensinya mungkin akan lebih serius daripada sekarang. Suara Hoju yang serius sekali lagi terdengar saat Shoyan terengah-engah. Ketika Shoyan mengangkat kepalanya untuk melihat, tubuh Hoju perlahan-lahan berubah menjadi ilusi. Akhirnya, berubah menjadi gugusan api tak terlihat yang memasuki kuali obat. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Shoyan langsung membeku. Pemandangan ini juga pernah muncul pada Hemochan dan yang lainnya saat itu. Marutkan tubuh fisik dan kembali ke tubuh asli. Begitu esensi spiritualnya terurai, Hoju di hadapannya akan sepenuhnya kembali ke tubuh asli dan menjadi objek tanpa pemilik. Kekuatan Fallen Heart Flame juga akan meletus tanpa kendali. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Karena alasan inilah, Hoju memintanya untuk memurnikan pil casting roh dan menggunakannya untuk memurnikan api hati jatuh sebelum esensi spiritualnya benar-benar habis. Setelah menghembuskan nafas panjang, kondisi pikiran Shoyan berangsur-angsur menegang. Dengan gerakan telapak tangannya, ia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan meminumnya. Baru kemudian tatapannya kembali ke kuali obat di hadapannya. Dengan sebuah pikiran, api ungu segera menyembur keluar. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.